Saudara sekalian, kita bersyukur kalau kita sampai saat ini masih ada sebagaimana kita ada. Dan kita bersyukur semua ini karena kemurahan Tuhan. Kita tidak boleh lupa diri menjadi sombong. Kita tidak boleh lupa diri menjadi sombong, saudaraku. Kita ingat siapa kita ini, ya saudara. Ditinjau dari kehidupan secara lahiriah. Tidak sedikit kita atau sebagian kita orang-orang yang dulu tidak berarti, tidak bernilai di mata manusia. Bodoh, miskin, terbelakang, dari keluarga yang tidak mampu dan lain sebagainya. Kita bukan siapa-siapa. Ditinjau dari kehidupan rohani, kita ini orang-orang berdosa yang mestinya dibuang ke neraka. Tetapi Tuhan mengasihani kita dan menjadikan kita ada sebagaimana kita ada. Kita tidak boleh lupa diri, saudara. Kita ingat terus bahwa kita ada sebagaimana ada karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan semata-mata. Tidak boleh lupa kita ini debu, kita tanah liat yang Tuhan jadikan manusia. Aduh, kita tidak boleh lupa, saudara. Kita selalu ingat, kalaupun sekarang saudara menjadi orang kaya, orang terhormat, berkedudukan, memiliki gelar, memiliki kekuasaan, kekuatan, kemampuan secara fisik, jasmani, kemampuan relasi, pejabat, dan lain-lain. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan sewenang-wenang terhadap orang lain. Mari kita sadari, kita hidup, kita ada hanya karena anugerah Tuhan. Siapapun kita, jangan lupa diri. Ya. Kalau saudara adalah orang-orang muda, ya, mungkin kalian tidak pernah melihat penderitaan orang tuamu, tidak melihat siapa orang tuamu dulu. Kamu terlahir sudah jadi orang kaya atau orang terhormat. Juga jangan lupa diri. Kita bukan siapa-siapa, ya. Kalau orang tuamu meninggal, lalu kamu tidak menjadi anak Allah yang baik. Kamu bukan hanya jadi orang yang terbuang dan sampah di masyarakat, tapi juga bisa jadi sampah abadi, sampah kekal di neraka. Jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong. Kita pukul dada kita bilang jangan sombong, ingat kamu siapa dulu. Siapa kita ini di hadapan Tuhan, saudaraku. Ya, tolong kita kiranya disadarkan oleh Tuhan. Ya, kita tetap rendah hati karena Allah menentang orang congkak. Demikian firman Tuhan, ya. Menentang orang sombong, tetapi menganugerahi, membelas kasihani, memberkati, merahmati orang yang rendah hati. Tentu maksudnya rendah hati ini orang yang menyadari siapa dirinya. Dan bagaimana menempatkan diri secara benar di hadapan Allah. Dan menempatkan Allah secara benar sebagai pribadi yang terhormat. Saudaraku sekalian, tidak mudah loh jadi orang rendah hati. Karena kita sudah memiliki irama yang salah selama bertahun-tahun. Belasan bahkan puluhan tahun. Tapi kiranya di sisa umur hidup kita ini ya, kita terus diubahkan oleh Tuhan. Bayangkan kalau saudara tergeletak, membujur kaku, mati. Anda dimasukkan peti, ditutup peti itu, dipaku peti itu. Dimasukkan ke liang lahat ke kubur. Loh, saudara mau cantik, mau ganteng, mau hebat bagaimana? Aduh, tidak ada artinya sama sekali dimakan cacing. Roh kita mulai melayang ke atas. Bayangkan kalau di dunia kita sombong, kita angkuh.
kita sewenang-wenang terhadap orang lain. Bayangkan betapa mengerikan ketika ada di hadapan tahta pengadilan Allah. Ayo kita bertobat ya. Kita berubah ya. Ayo, yuk kita minta Tuhan membuka mata pengertian kita, mata kesadaran kita, bahwa kita ini ada hanya karena anugerah Tuhan. Lalu kita mau serahkan tangan, maksud saya nyawa kita, hidup kita di tangan Tuhan. Mohon perlindungan Tuhan. Bukan hanya dari masalah-masalah lahiriah, apakah itu masalah kemiskinan, masalah hukum, masalah ancaman apapun. Tapi dari kuasa gelap. Ini yang lebih mengerikan dan paling mengerikan. Kuasa gelap yang bisa menggiring orang ke api kekal. Oh, kita minta perlindungan Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat melindungi kita, saudara. Karenanya dengan kita menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, kita tidak boleh dan memang tidak boleh ada dosa. Tidak boleh. Hati kita harus bersih, pikiran kita harus bersih. Kita harus minta diterangi oleh Tuhan, ya. Bukan dengan teori-teori tentang Tuhan yang kita pahami. Lalu kita menjalankan hidup ini, tetapi kita mau berhadapan dengan Tuhan dan mendengar suara Tuhan, mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Sebab kalau kita mau hidup di dalam perlindungan Tuhan, kita mau ada di genggaman tangan Tuhan, kita harus menurut apapun yang Tuhan kehendaki. Kita tidak boleh lagi suka-suka sendiri. Yang kita pikirkan harus sesuai dengan yang dipikirkan oleh Allah. Apapun yang kita ingini, kita kehendaki, harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ingat saudaraku sekalian, ya, bukan Allah yang menyesuaikan diri dengan kita. Kita yang menyesuaikan diri dengan Tuhan. Kita menyesuaikan diri, ya. Jadi kita yang menyesuaikan diri, saudara. Ya. Apa yang Allah ingin kita turuti, bukan apa yang kita ingin Allah turuti, ya. Begitu, saudara, ya. Hari ini tahun baru Imlek, saudara, ya. Tidak ada kebaktian suara kebenaran, jadi Bapak Ibu bisa berkumpul dengan keluarga bagi yang merayakannya. Dan kita akan tetap terus belajar hidup benar. Jika Tuhan berkenan, dan pasti Tuhan berkenan. Kita menjadi kelompok atau komunitas manusia yang berkemas-kemas, ya. Kita mau belajar hidup suci dengan gerakan hidup suci, holiness movement. Kita mau bawa diri kita di hadapan Tuhan berkenan. Kita bukan mau menutupi dosa, bukan mau lari dari kesalahan. Kita orang-orang berdosa, orang-orang yang akan masuk neraka mestinya. Tapi kita telah menerima pengampunan dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Oh, kita mau hidup suci. Dan kita mau benar-benar berjalan sesuai kehendaknya. Kita jadi kelompok yang berkemas-kemas. Kelompok yang berkemas-kemas. Ayo kita pulang bareng-bareng, ya. Angkat tanganmu. Diberkatilah saudara. Dari Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara.